Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang upaya mencegah hazard fisik, radiasi, dan kimia maupun properti. Konsep dasar hazard. Hazard adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk menyebabkan cedera, penyakit, atau kerusakan terhadap manusia, lingkungan, maupun properti. Hazard belum tentu menimbulkan dampak jika tidak terjadi paparan atau tidak ada interaksi dengan manusia. Pertama, hazard fisik adalah faktor lingkungan yang bersifat fisik dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan tanpa melibatkan zat kimia atau mikroorganisme. Yang kedua ada hazard radiasi, merupakan bahaya yang berasal dari paparan energi radiasi, baik dalam bentuk radiasi ionisasi maupun non-ionisasi yang dapat merusak jaringan tubuh. Ketiga, hazard kimia adalah bahaya yang berasal dari bahan kimia yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi, ingesti, atau kontak kulit dan berpotensi menimbulkan efek toksik. Sumber yang menyebabkan terjadinya paparan hard fisik, radiasi, dan kimia. Pertama, sumber hard fisik yang meliputi 1. Kebisingan seperti alat monitor pasien, ventilator, suction, dan alarm ICU. 2. Suhu ekstrim seperti ruang sterilisasi dan ruang penyimpanan obat tertentu. 3. Pencahayaan seperti pencahayaan kurang di ruang rawat atau terlalu terang di ruang operasi. 4. Getaran seperti alat mekanis atau peralatan tertentu. 5. Tekanan udara seperti ruang hiperbarik. 6. Radiasi non-ionisasi seperti sinar UV untuk sterilisasi dan laser medis. 7. Listrik seperti peralatan medis. 8. Kelembapan udara yang tidak sesuai. Yang kedua, sumber hard radiasi yang meliputi 1. Radiologi diagnostik seperti X-ray, CT scan, dan fluoroskopi. 2. Radioterapi seperti pengobatan kanker. 3. Kedokteran nuklir seperti penggunaan isotop radioaktif. 4. Laboratorium penelitian yang menggunakan bahan radioaktif. 5. Paparan radiasi sekunder dari pasien. 6. Peralatan radiologi portable di ruang rawat atau ICU. Yang ketiga, sumber hard kimia yang meliputi 1. Desinfektan dan antiseptik seperti klorin, formaldehida, dan alkohol. 2. Gas anestesi seperti nitrous oksida dan isofluran. 3. Obat isotoksik seperti kemoterapi. 4. Sterilisasi kimia seperti etilen oksida. 5. Reagen laboratorium. 6. Obat-obatan volatil. 7. Limbah medis berbahaya. 8. Bahan pembersih rumah sakit. Faktor risiko yang menyebabkan paparan hard fisik, radiasi, dan kimia. Yang pertama, faktor risiko hard fisik yang meliputi 1. Durasi paparan yang lama, misalnya kerja shift panjang di lingkungan bising. 2. Intensitas paparan tinggi seperti kebisingan tinggi dan suhu ekstrim. 3. Tidak menggunakan APD. 4. Desain lingkungan kerja yang buruk. 5. Kelelahan kerja yang menurunkan kewaspadaan. 6. Kurangnya pelatihan keselamatan kerja. 7. Maintenance alat yang buruk.
Yang kedua, faktor resiko heart radiasi yang meliputi 1. Frekuensi paparan tinggi seperti terlibat prosedur radiologi. 2. Durasi paparan lama. 3. Jarak dekat dengan sumber radiasi. 4. Tidak menggunakan pelindung radiasi. 5. Tidak adanya monitoring dosis radiasi. 6. Kurangnya kepatuhan terhadap SOP. 7. Kurangnya pelatihan proteksi radiasi. Yang ketiga, faktor risiko heart ischemia yang meliputi 1. Paparan melalui inhalasi, kulit, atau ingesti. 2. Ventilasi ruangan yang buruk. 3. Tidak menggunakan APD. 4. Penyimpanan bahan kimia tidak sesuai standar. 5. Paparan berulang jangka panjang. 6. Penanganan limbah yang tidak aman. 7. Kurangnya pelatihan dan SOP. 8. Tumpahan bahan kimia. Dampak paparan hazard ada 3. Yang pertama, hazard fisik. Dampak pada tenaga kesehatan, gangguan pendengaran, kelelahan, stres, gangguan muskuloskeletal. Dampak pada pasien, memperlambat penyembuhan dan meningkatkan risiko kesalahan media. Yang kedua, hazard radiasi. Dampak pada tenaga kesehatan, perubahan sel darah, peningkatan risiko kanker. Dampak pada pasien, kerusakan jaringan dan mutasi sel atau efek kumulatif. Yang ketiga ada hazard kimia. Dampak pada tenaga kesehatan, iritasi, gangguan pernapasan, keracunan, dan gangguan organ. Dampak pada pasien, alergi, efek samping, toksisitas. Pencegahan dan pengendalian hazard. Hazard fisik, pengendalian kebisingan, peredaman suara, perawatan alat, pengatur suhu dan ventilasi yang nyaman, pencahayaan yang sesuai standar, manajemen kerja, rotasi tugas dan waktu istirahat. Hazard radiasi, penerapan prinsip ALARA, waktu, jarak, pelindung, penggunaan apron timbal dan alat pelindung. Pemantauan paparan dengan dosimeter, pemeriksaan kesehatan berkala, penggunaan radiasi sesuai indikasi medis. Hazard kimia, penyimpanan dan pelebalan bahan kimia MSDS. Ventilasi yang baik di ruang kerja. Menggunakan APD, sarung tangan, masker, pelindung mata, pelatihan penanganan dan prosedur darurat. Peran tenaga kesehatan dalam mencegah hazard, identifikasi dan penilaian risiko, mengidentifikasi sumber hazard fisik radiasi kimia, dan menilai tingkat risiko untuk menentukan tindakan pencegahan. Upaya pencegahan preventif, penggunaan APD, sarung tangan, masker, apron, serta penerapan teknik kerja aman dan ergonomis. Pengelolaan hazard radiasi, penerapan prinsip proteksi radiasi, waktu, jarak, pelindung, dan memastikan prosedur sesuai standar. Pengelolaan bahan kimia, menggunakan penyimpanan dan pembuangan bahan kimia sesuai SOP serta memahami MSDS. Edukasi dan promosi keselamatan, memberikan edukasi kepada pasien, keluarga, dan tenaga terkait keselamatan kerja. Monitoring dan pelaporan insiden, memantau kejadian beresiko dan melaporkan insiden untuk dievaluasi dan perbaikan sistem. Peran dalam manajemen K3, terlibat dalam penyusunan SOP, pelatihan, dan penerapan program K3 di fasilitas kesehatan. Terima kasih.